Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Fiona Mailuhu. Saya mahasiswa keperawatan dari Stikes Pasapu Ambon. Di video kali ini, saya akan membahas 7 materi. Kiranya dari 7 materi ini dapat membantu Anda sekalian. Silakan simak video berikut ini. Pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang terapi intravena. Terapi intravena adalah pemberian obat melalui suntikan ke dalam pembuluh darah vena yang dilakukan pada vena anggota gerak. Yang berikut kita masuk dalam pembahasan prosedur kerja. Prosedur kerja dari terapi intravena ini sama dengan prosedur kerja dari pemberian obat intramuskular. Yang pertama, tentukan daerah yang akan disuntik, kemudian lakukan pembendungan di bagian proksimal. Selanjutnya, permukaan kulit di daerah bersangkutan didesinfeksi dengan kapas alkohol. Yang kedua, pasang pengalas di bagian daerah yang akan ditusuk dan didekatkan dengan nerbeken atau bengkok ke bagian tubuh yang akan disuntik. Yang ketiga, jarum ditusuk ke dalam vena yang dimaksud dan lubang jarumnya menghadap ke atas. Yang keempat, pengisap fluid ditarik sedikit. Bila jarum berhasil masuk ke dalam vena, maka darah akan segera masuk ke dalam fluid atau mengalir sendiri. Tapi bila tidak ada darah yang masuk, berarti penyuntikan yang dimasukkan ke dalam vena tidak berhasil. Dan penyuntikan harus dipindahkan ke bagian yang lain. Setelah berhasil, segera lepaskan karet pembendung. Yang kelima, obat dimasukkan secara perlahan-lahan sampai habis. Yang keenam, setelah obat masuk semua, jarum dicabut agak cepat dan bekas tusukannya ditekan dengan kapas alkohol. Itulah prosedur-prosedur kerja dalam terapi intravena. Ya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang bahaya-bahaya dalam penyuntikan terapi intravena. Yang pertama, pasien alergi terhadap obat, misalnya pasien akan merasa menggigil, urtikaria, shock, dan lain-lain. Yang kedua, pada bekas tusukan dapat terjadi abses, hematoma, dan neurkose. Yang ketiga, dapat mengakibatkan kelumpuhan. Ya, itulah pembahasan materi yang pertama tentang terapi intravena. Ya, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu teknik postural drainage. Teknik postural drainage adalah teknik pengaturan posisi untuk mengalirkan sekresi pulmonar pada area tertentu dari lobus paru dengan bantuan gravitasi. Ya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang teknik melakukan postural drainage. Yang pertama, tidur dengan beberapa bantal yang di bagian kepala letaknya lebih tinggi untuk drainage kedua lobus atas dari segmen apikal. Yang kedua, tidur dengan satu bantal di bawah kepala dan satu bantal di bawah lutut untuk drainage lobus atas kanan segmen anterior. Dan beberapa bantal dan tanpa bantal di bawah lutut untuk drainage lobus atas di kiri segmen anterior. Yang ketiga, tidur menelungkup di atas bantal untuk drainage lobus atas segmen posterior. Yang keempat, tidur pada sisi kiri dengan 3/4 bagian badan tidur untuk drainage lobus tengah kanan dan drainage lobus bawah kanan segmen anterior. Kepala lebih bawah dari tubuh lainnya. Yang kelima, tidur pada sisi kanan dengan 3/4 bagian badan tidur untuk drainage linggula dan lobus bawah kiri segmen anterior. Letak kepalanya sama dengan nomor 4. Yang keenam, tidur dengan satu bantal di bawah kepala dan satu bantal di bawah lutut dan letak kepalanya sama dengan nomor 4 untuk drainage kedua lobus bawah segmen anterior. Yang ketujuh, tidur pada sisi kiri
dengan letak kepala masih sama dengan nomor 4 untuk drainase lobus bawah kanan segmen lateral. Yang ke-8, tidur pada sisi kiri dengan letak kepala masih sama dengan nomor 4 untuk drainase lobus bawah kiri segmen lateral dan drainase lobus bawah kanan segmen kardiak. Yang ke-9, tidur melungkup dengan satu bantal di bawah perut dengan letak kepala atau beberapa bantal di bawah perut untuk drainase kedua lobus bawah. Yang ke-10, tidur pada sisi kiri dengan 3/4 badan miring, letak kepala sama dengan nomor 4 untuk drainase lobus bawah kanan segmen posterior. Setiap posisi sebaiknya dilakukan 5-10 menit. Keadaan ini diperpanjang bila si penderitanya tahan lama. Sekret atau cairan patologi jumlahnya banyak atau kental, sehingga drainase memerlukan waktu untuk melakukannya. Posisi drainase sebaiknya dilakukan tidak lebih dari 40 menit supaya tidak melelahkan si penderita. Setiap hari bisa melakukannya 2 kali. Itulah pembahasan yang kedua tentang terapi postural drainase. Sekarang kita akan masuk dengan pembahasan yang ketiga tentang terapi O2 atau terapi oksigen. Terapi oksigen adalah tindakan medis menyalurkan oksigen ke dalam tubuh dengan alat bantu. Tujuannya agar kadar oksigen dalam tubuh tercukupi sehingga fungsi organ dapat berjalan dengan lancar. Tingkat sel oksigen dibutuhkan oleh mitokondria untuk menghasilkan energi. Namun, sebelum mencapai mitokondria, oksigen harus melewati berbagai penghalang. Setelah melewati alveolus, pembuluh nadi, pembuluh darah kapiler, dan intestinum, oksigen akhirnya mencapai mitokondria dengan tekanan tertentu. Berkurangnya tekanan ini disebut kaskade oksigen dan dapat menimbulkan masalah bagi kerja sel. Penggunaan oksigen di rumah sakit, terapi oksigen ini banyak diberikan bagi pasien dengan pengidap penyakit paru obstruktif kronik dan dispnea. Penelitian mengatakan bahwa pemberian terapi ini memperpanjang masa hidup pasien obstruktif kronik, namun tidak berdampak pada pasien dispnea. Terapi oksigen ini juga diberikan kepada penderita hipotermia, stroke, trauma mayor, dan rejatan. Dan juga di luar rumah sakit, terapi oksigen ini digunakan untuk mengobati sakit kepala akut. Ya, di sini saya juga akan membahas tentang peralatan oksigen. Yang pertama ada kanula hidung. Konsentrasi O2 yang diberikan lewat kanula hidung tergantung pada kekuatan bernapas pasien. Yang kedua ada masker wajah. Lubang samping pada masker wajah memungkinkan masuknya udara dengan kecepatan pernafasan yang tinggi. Yang ketiga ada masker venturi. Masker ini memberikan konsentrasi O2 mulai dari 25 sampai 50%. Masker ini dirancang untuk mengalirkan udara dengan rasio tertentu untuk mempertahankan fraksi oksigen yang dihirup dengan konstan. Yang keempat yaitu masker tanpa bernafas atau non-rebreathing mask. Masker ini dilengkapi dengan kantung yang diisi dengan pasokan oksigen. Ketika pasien menghirup, mereka menarik kandungan oksigen yang sangat tinggi. Dari kantong
katup satu arah yang di bagian tengah mencegah masuknya CO2 yang dikeluarkan. Yang kelima ada masker tracheostomi. Masker ini digunakan untuk pengiriman oksigen tambahan untuk napas spontan pasien dengan metode tracheostomi. Yang keenam ada masker jalan napas positif kontinu. Masker ini terus-menerus meningkatkan kadar oksigen melalui dua mekanisme dengan meningkatkan tekanan jalan napas rata-rata dengan memberikan FiO2 yang sesuai. Ya, itulah pembahasan tentang terapi O2. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu tentang teknik pengambilan darah arteri. Teknik pengambilan darah arteri, sampel darah arteri digunakan terutama untuk pemeriksaan analisa gas darah atau AGD arteri. Pengambilan sampel darah arteri lebih sulit dibandingkan sampel darah vena karena pembuluh darahnya lebih dalam dan tidak terlihat atau tidak teraba, dengan komplikasi yang lebih berat. Arteri radialis merupakan pilihan yang pertama karena paling dangkal memiliki kolateral atau arteri ulnaris dan mudah perabaannya. Ya, sekarang saya akan membahas tentang prosedur pengambilan darah arteri. Yang pertama, siapkan spuit 3 cc atau spuit khusus untuk AGD yang sudah. Ya, sekarang saya akan membahas tentang prosedur pengambilan darah arteri. Yang pertama, siapkan spuit 3 cc atau spuit khusus untuk AGD yang sudah. Yang kedua, bersihkan daerah arteri yang akan ditusuk dengan kapas alkohol 70% dan biarkan kering. Yang ketiga, posisi tangan hiperekstensi pada pergelangan tangan diganjel dengan gulungan handuk atau bantal kecil. Yang keempat, tusuk pada yang denyutnya paling menonjol dengan sudut 45-60 derajat Celcius, 90 derajat untuk femolaris. Yang keempat, tusuk pada yang berdenyut paling menonjol dengan sudut 45-60 derajat, 90 derajat untuk femolaris. Yang kelima, hisap darah secukupnya lalu cabut jarum beserta sempritnya dan segera tutup ujung jarum dengan karet dan semprit dibolak-balik beberapa kali agar darah bercampur heparin. Yang keenam, setelah jarum dicabut, tekan darah itu dengan kapas atau kasa kering 3-5 menit. Yang ketujuh, segera dikirim ke laboratorium dalam waktu kurang lebih 15 menit atau diletakkan ke dalam wadah berisi es atau wadah pendingin lain dengan suhu 1-5 derajat Celcius untuk meminimalkan konsumsi O2 oleh leukosit. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang komplikasi yang bisa terjadi pada saat pemeriksaan darah arteri. Yang pertama, trombosis arteri menyebabkan iskemik dan kematian jaringan. Yang kedua, hematoma dicegah dengan penekanan selama 3-5 menit pada luka penanganan jika terjadi hematoma dengan kompres air hangat. Yang ketiga, perdarahan. Lokasi luka perlu dievaluasi terutama pada pasien dengan pemeriksaan koagulasi yang memanjang atau mendapatkan obat antiogulan. Ya, itulah pembahasan keempat. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu interpretasi analisa tes darah. Interpretasi analisa tes darah.
Tes darah ini dilakukan guna mengevaluasi tingkat keasaman atau pH darah dan kadar gas dalam seperti oksigen dan karbon dioksida. Analisa gas darah adalah pemeriksaan yang dilakukan dokter untuk meninjau gangguan keseimbangan asam basa tubuh seperti asidosis dan alkalosis. Untuk meninjau fungsi paru dan respon terapi oksigen pada paru-paru, serta untuk menilai apakah terdapat gangguan ginjal atau tidak. Ya, di sini tes darah juga untuk menilai risiko penyakit jantung. Tes darah ini dimasukkan untuk mengetahui risiko penyakit jantung koroner. Tes ini meliputi pemeriksaan kolesterol baik atau HOC, kolesterol buruk atau LDL, dan lemak dalam darah atau trigliserida. Kadar kolesterol buruk dan trigliserida yang tidak normal dalam darah dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Kebanyakan orang diharuskan berpuasa selama 9 sampai 12 jam sebelum tes dilakukan. Selain beberapa jenis tes darah, di atas ada beberapa prosedur lainnya seperti tes genetik atau kromosom, tes golongan darah, tes kanker, tes enzim jantung, tes fungsi hati, dan ginjal serta pengecekan glukosa darah. Ya, itulah pembahasan yang kelima tentang interpretasi analisa darah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keenam. Ya, kita masuk kepada pembahasan yang keenam, yaitu teknik transfusi darah. Teknik transfusi darah mencakup prosedur persiapan pasien, prosedur pelaksanaan tindakan, dan follow-up setelah tindakan transfusi. Kita masuk pada persiapan pasien. Yang pertama, pemberian informasi kepada pasien. Yang kedua, pembagian informasi konsen atau pengisian informasi konsen. Yang ketiga, proses permintaan darah. Yang keempat, pengambilan sampel darah. Yang kelima, pemeriksaan cross-matching. Yang berikutnya, persiapan kantung darah yang akan ditransfusikan. Yang pertama, darah harus digunakan maksimal 4 jam. Jika dalam waktu 1-5 jam tidak ada indikasi penggunaan darah segera, kantong darah harus dikembalikan ke unit transfusi. Yang kedua, sebelum memulai tindakan transfusi, sebaiknya dilakukan pengecekan ulang antara lain penyesuaian metode pada kantong darah dengan identitas pasien yang akan menerima darah. Penyesuaian golongan darah pada kantong darah dengan golongan darah pasien. Kita masuk pada peralatan dalam transfusi darah. Yang pertama, set transfusi yang steril dan sekali pakai. Jika sudah digunakan lebih dari 12 jam, harus segera diganti pada suhu yang sangat hangat. Yang kedua, untuk transfusi yang lambat dapat menggunakan IV kateter ukuran sedang dan jarum 21-25G. Untuk transfusi cepat, menggunakan IV kateter ukuran besar dengan jarum 14G. Yang ketiga, unit darah. Yang keempat, cairan normal salin 0,9%. Yang kelima, 3-way stop back. Yang kelima, 3-way stop cook. Yang keenam, sarung tangan sekali pakai. Yang ketujuh, peralatan TTV. Sekarang kita masuk kepada pengaturan posisi pasien. Sebelum melakukan tindakan transfusi, posisikan pasien dalam keadaan rileks dan tetap berada di atas tempat tidur. Lengan yang digunakan untuk transfusi dalam keadaan ekstensi. Yang berikut, prosedur transfusi darah. Yang pertama, petugas yang melakukan transfusi darah harus mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan sarung tangan steril sekali pakai. Yang kedua,
persiapan peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, segera mulai proses transfusi setelah komponen darah tiba. Jika terjadi penundaan proses transfusi, kantong darah harus segera dikembalikan ke unit transfusi darah untuk disimpan kembali. Yang keempat, proses transfusi untuk whole blood dan sel darah merah harus selesai dalam waktu 4 jam setelah kantong darah sampai, sedangkan untuk konsentrasi. Yang keempat, proses transfusi untuk whole blood dan sel darah merah harus selesai dalam waktu 4 jam. Setelah itu, Yang keempat, proses transfusi untuk konsentrat trombosit harus selesai dalam setengah jam. Sedangkan untuk fresh frozen, plasma dan kriopresipitat harus segera ditransfusikan untuk menghindari berkurang faktor koagulasi. Yang kelima, tidak disarankan untuk pemberian obat pada kantong darah dan pada saat transfusi kecuali normal salin 0,9% yang digunakan pada keadaan hematokrit yang memikat. Yang keenam, sebelum prosedur transfusi darah, sebelumnya pasien sudah terpasang IV line yang tersambung cairan NaCl 0,9% dan memastikan alirannya lancar selama 15 menit. Yang ketujuh, tidak disarankan pemberian obat seperti antihistamin, steroid secara rutin sebelum proses transfusi darah, karena ini dapat menyamarkan risiko transfusi darah. Ya, itulah pembahasan dari materi yang ke-6 tentang teknik transfusi darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Fiona Mailuhu. Saya mahasiswa keperawatan dari Stikes Pasapu Ambon. Di video kali ini, saya akan membahas 7 materi. Kiranya dari 7 materi ini dapat membantu Anda sekalian. Silakan simak video berikut ini. Sekian informasi saya tentang 7 materi. Semoga 7 materi tadi dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom.